Angkatan Udara Iran dipastikan akan memainkan peran utama dalam perangi Amerika Serikat dan Israel. Kini pasukan diklaim sudah berada dalam keadaan siaga tertinggi. Mengutip Tasnim pada 9 Februari, hal ini diutarakan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami pada Minggu 8 Februari 2026. Lebih tepatnya, Hatami menyatakan bahwa Angkatan Udara Iran telah menerapkan pelajaran dari Perang 12 Hari pada Juni 2025 lalu, sehingga kini berada pada tingkat kesiapan tertinggi yang sebanding dengan ancaman saat ini. Bahkan Komandan Angkatan Darat Iran ini memperingatkan musuh agar tidak mengulangi kesalahan, juga menegaskan bahwa Angkatan Udara akan berperan utama jika terjadi respons. Sementara itu, Jenderal Hatami menilai kehadiran kapal perang Amerika Serikat bukanlah hal baru. Ia pun menegaskan bahwa Angkatan bersenjata Iran tetap siaga, memantau pergerakan musuh, serta siap merespons dengan tegas. Iran kembali melontarkan peringatan kepada para musuh, memperingatkan bahwa konsekuensi perang berada di pundak Amerika Serikat dan Israel, sekaligus menuduh mereka sebagai penghasut perang. Mengutip Tasnim pada 9 Februari, peringatan itu dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi pada Minggu 8 Februari 2026. Lebih tepatnya, dia menegaskan bahwa Iran siap, namun tidak ingin memulai perang regional yang dinilainya akan menghambat pembangunan kawasan. Mayor Jenderal Mousavi menilai Iran menunjukkan kekuatan dan kesiapan menghadapi perang jangka panjang dengan Amerika Serikat, sembari menegaskan keterbukaan Teheran pada negosiasi nuklir yang rasional tanpa prasyarat tidak logis. Ia pun menegaskan Iran tidak ingin memulai perang regional meski siap, lantaran dia menilai bahwa konflik hanya akan menghambat kemajuan dan pembangunan kawasan selama bertahun-tahun. Sehingga Jenderal Mousavi menegaskan konsekuensi perang regional akan menjadi tanggung jawab para penghasut, terutama Amerika Serikat dan Israel. Inggris kirimkan 6 jet tempur siluman F-35B ke zona siaga di Siprus, khususnya di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan atau RAF Akrotiri, sebagai langkah antisipasi meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Iran. Mengutip Tribun News pada 9 Februari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama The Times pada 8 Februari 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pemerintah Inggris telah mengirim 6 jet tempur F-35B ke pangkalan di Siprus untuk mengantisipasi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Adapun jet F-35B Inggris ini akan bergabung dengan armada Taipon di pangkalan strategis RAF Akrotiri, di mana yang digunakan untuk misi pengawasan dan operasi militer regional termasuk melawan ISIS di Suriah. Diketahui alasan Inggris memperkuat pangkalan RAF Akrotiri di Siprus dengan pengiriman jet tempur tambahan menyusul pembicaraan nuklir Amerika Serikat Iran di Oman. Mengingat ketegangan meningkat karena Amerika Serikat memberi sanksi dan Iran menegaskan program rudalnya tidak untuk dinegosiasikan. Sehingga itu yang mendorong langkah pencegahan Inggris demi melindungi aset dan personilnya di kawasan yang strategis tersebut. Israel diprediksi runtuh sebelum tahun 2048. Alasannya karena perpecahan internal, isolasi global, dan kegagalan kepemimpinan. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Februari, prediksi ini dilontarkan oleh pensiunan Mayor Jenderal Israel Yitzhak Brik. Adapun kekhawatiran ini dilaporkan dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh harian Ma'arif. Terkhusus dengan judul Israel sedang menuju kehancuran dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Awalnya Brik menulis bahwa saat menatap masa depan ia bertanya-tanya apakah negara Israel akan mencapai usia 100 tahun. Lantas Brik menyatakan bahwa Israel telah lama mengalami perpecahan internal, ditandai dengan kebencian antara kelompok sosial, politik, dan etnis yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Brik juga mengkritik kepemimpinan Benyamin Netanyahu di Israel sebagai sempit, tanpa arah, dan lebih mementingkan kelangsungan politik daripada kepentingan publik. Dia bahkan menilai Israel semakin dipandang negatif secara internasional. Dibuktikan dengan banyak pemukim meninggalkan wilayah pendudukan dan ketahanannya terkikis di semua sektor.
termasuk keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan sains. Lantas BRIC memperingatkan bahwa Israel berpotensi mengalami keruntuhan sebelum tahun 2048 akibat konflik internal, isolasi internasional, dan kepemimpinan yang gagal tersebut. BRIC pun menyerukan pemberdayaan generasi muda untuk memulihkan Israel, sambil optimistis negara itu bisa bertahan melewati 100 tahun. Tepat jika mereka mampu mengubah keputusan menjadi tanggung jawab dan polarisasi menjadi kemitraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa negaranya telah menjadikan fasilitas energi Rusia sebagai target yang sah untuk diserang. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Februari, hal ini diutarakan oleh Zelensky dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial pada 8 Februari 2026 disertai dengan video pidatonya di sebuah forum. Awalnya Zelensky menyatakan bahwa pendapatan dari ekspor energi Rusia digunakan untuk membiayai pembuatan senjata yang dipakai untuk menggempur warga Ukraina. Dijelaskan olehnya bahwa menyerang sektor energi Rusia pada dasarnya sama dengan menyerang target militer, mengingat pendapatan dari penjualan minyak digunakan untuk membiayai senjata yang kemudian dipakai untuk membunuh warga Ukraina. Zelensky pun menambahkan bahwa Ukraina memiliki dua pilihan. Pertama, memproduksi senjata untuk melawan senjata Rusia, atau kedua, menyerang sumber pendanaan mereka yang berasal dari sektor energi. Ia pun menegaskan bahwa sektor tersebut merupakan target yang sah untuk diserang. Menurutnya, tidak ada pihak lain yang mampu melakukan terhadap Rusia seperti apa yang telah dilakukan Moskow terhadap Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.